Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Ya, di sini saya akan menceritakan sebuah kasus yang amat sangat fenomenal pada masa September 2025 ini, yaitu tentang kasus mutilasi. Di mana ada seorang perempuan yang dimutilasi oleh pasangannya sendiri menjadi 554 bagian. Ya, tak lain tak bukan adalah Tiara Angelina Saraswati. Nah, ceritanya begini Bolo. Tiara Angelina Saraswati adalah seorang perempuan yang berasal dari Lamongan. Dia berkuliah, kemudian ketika dia kuliah, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Alfi Maulana. Tiara dan Alfi ini beda jurusan, tapi mereka dipertemukan dalam sebuah perkuliahan tersebut ya. Mereka dipertemukan, kemudian mereka menjalin sebuah hubungan, dan hubungan mereka itu katanya sudah 5 tahun nih Bolo ya. Nah, ketika si Tiara ini udah lulus, udah menjadi sarjana, pada awal tahun 2025 kemarin, Tiara memutuskan untuk menjalin hubungan dengan cara tinggal bersama dengan si Alfi Maulana ini. Nah, katanya juga Tiara ini tidak bekerja. Ya, dia tidak bekerja, sedangkan si Alfi Maulana hanya sebagai driver ojek online di sini, ya. Tapi walaupun Tiara ini tidak bekerja, ternyata Tiara ini kayak selalu pengen hidup enak, makan enak, barang-barang mewah, dan yang mencukupi itu semua katanya adalah si Alfi Maulana semenjak mereka tinggal bersama Bolo. Ya, yang lebih mengerikan adalah Alfi Maulana ini kayak selalu dituntut oleh si Angelina Saraswati ini ya, Tiara Angelina Saraswati ini. Alfi selalu kayak merasa tertekan karena selalu dimintai ini itu sama si Tiara ini. Nah, pada suatu ketika Tiara ini merasa jengkel ya dengan si Alfi ketika Alfi izin untuk mengantarkan adiknya ya ke suatu pondok ya di sini karena dia habis menjemput di Bandara Juanda katanya ya. Nah, pulanglah si Alfi ini setelah mengantar adiknya. Alfi pulang sekitar jam 2 dini hari. Alfi mengetok-ngetok pintu kos mereka di sini. Alfi mengetok berulang kali tak dibukain pintu sama si Tiara ini Bolo ya. Nah, selang 1 jam setelah Alfi menunggu, barulah dibukakan pintu tuh sama si Tiara ini. Nah, kemudian setelah dibukakan pintu, ternyata Tiara mengajak ribut si Alfi ini. Padahal Alfi udah panas nih hatinya, udah mencuat nih emosinya karena dia udah dikunciin pintu sama Tiara selama 1 jam menunggu ya. Mereka ribut, cekcok di sini, ributnya cukup besar di sini Bolo ya. Dan karena Alfi merasa gelap mata atau dia kayak ngeblank sekali atau dia nggak bisa mikir sekalipun karena emosi dia mencuat di sini. Kemudian Alfi mengambil benda tajam dari dapur. Ya, benda tajam ini ya inisialnya P lah di sini. Benda tajam dari dapur nih. Ya, kemudian ketika si Tiara ini rebahan ya atau tertidur ya atau berada di suatu ranjang ya, Alfi diam-diam menusuk lehernya Tiara yang katanya tusukan tersebut sampai tembus nih Bolo. Aduh, mengerikan sekali. Tusukan ini sampai tembus ya. Ya, pasti darahnya keluar kemana-mana ini, darahnya nih melebar kemana-mana ini karena tusukan tersebut sampai menembus dan membuat si Tiara tewas seketika pada saat itu. Ya, informasi yang saya baca, yang saya dengar, setelah si Alfi ini menusuk leher bagian kanannya Tiara, Alfi sempat istirahat ya. Lemas ya, mungkin nih Bolo ya, dia mikir mau apain gitu ya. Udah telanjur
meninggal tiaranya gitu ya. Nah, ternyata setelah si Alfi ini istirahat, kemudian Alfi ini menyeret mayatnya Tiara ke kamar mandi nih, diseret nih. Nah, setelah diseret, Alfi mengambil benda-benda tajam lagi yang ada di dapur, dan katanya benda tajam itu sempat nih diasah oleh si Alfi biar tajam nih, biar tajam. Nah, kemudian Alfi memotong bagian tubuhnya Tiara sampai menjadi 554 bagian. Dan setelah dipotong-potong nih, bolok nih ya, Alfi memasukkan bagian tubuhnya Tiara yang sudah menjadi 554 bagian itu ke dalam kantong kresek di sini yang warnanya hitam di sini. Ya. Dan setelah itu sekitar jam 4 ya, jam 4 si Alfi ini kemudian pergi nih ke sebuah daerah, namanya daerah Pancet di Mojokerto. Alfi membuang satu persatu ya bagian-bagian tubuhnya Tiara yang sudah dipotong-potong tanpa ampun tersebut. Bagian tersebut itu disebar bolo. Ada yang jaraknya 50 meter, ada yang jaraknya 100 meter di sini ya. Nah, selang 1 minggu dari tanggal 30 Agustus 2025 menuju 6 September 2025, ada seorang warga nih sedang mencari rumput, memotong rumput ya. Dia menemukan bagian kakinya Tiara yang ada di bawah jembatan. Nah, bapak tersebut ya, atau warga tersebut ini kayak merasa shock dong, kaget dong, ada bagian kaki yang terpotong gitu loh di sini ya, bolok ya. Kemudian warga tersebut langsung nih ngomong ke warga lain di sini. Tak lama dari situ, warga tersebut atau warga yang ada di daerah tersebut lapor ke pihak polisi di sini. Nah, dari pihak polisi benar-benar mencari tahu tentang potongan tubuh tersebut itu milik siapa, sampai menggunakan anjing pelacak juga di sini. Tak selang berapa lama, si pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi mayat tersebut ya, atau potongan kaki tersebut, karena memang potongan-potongan kaki tersebut itu sudah dikumpulkan dengan potongan-potongan tubuh lainnya nih bolo, ternyata ya bolo ya. Nah, identifikasinya menggunakan apa Naja? Ya menggunakan sidik jari nih, sidik jari dari korban, karena ada potongan tentang jari-jari yang ditemukan juga nih dari pihak kepolisian. Nah, setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa mayat tersebut atau potongan-potongan tubuh tersebut milik seorang perempuan yang berusia 25 tahun, yaitu si Tiara Angelina Saraswati, kemudian pihak polisi langsung nih mencari tahu rumah kos yang ditempati oleh Tiara. Ya, dan udah ketemu nih, polisi menggerebek rumah kos tersebut. Ya, di situ pihak polisi ya ketemu sama si Alfi Maulana ini, dan ternyata yang paling mengejutkan bolo, Alfi Maulana ini ternyata masih menyimpan 2 kantong kresek yang berisi bagian-bagian tubuh Tiara Saraswati. Ya, kantong kresek tersebut kayak sempat berair gitu ya, udah kayak busuk ya, karena sudah 1 minggu nih disimpan di dalam lemari ya. Dan yang paling mengerikannya lagi, pihak kepolisian menemukan bagian kepalanya si Tiara nih bolo ya, dan ada gigi-giginya Tiara yang dicopoti oleh si Alfi Maulana juga yang dikubur di sini bolo. Ini kayak sesuatu hal yang menggemparkan sosial media pada masa September ini. Luar biasa sekali, hebatnya pihak kepolisian dengan cepat bisa menselidiki kasus ini, bisa membongkar kasus ini, sehingga sekarang si Alfi Maulana sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dan katanya juga kayak hukuman yang akan dialami oleh si Alfi Maulana ya, yang akan dijalani ini sekitar ya hukuman seumur hidup
ya, atau hukuman mati atau lainnya. Intinya ini kayak masih dalam proses gitu loh Bolo ya. Dan intinya begini Bolo, ini adalah pelajaran penting untuk kita. Jadi kita sebagai seseorang ya, atau perempuan lah katakanlah, intinya jangan sampai mau tinggal bersama dengan seorang laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Ya, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita nggak pernah tahu nih kapan munculnya Dajjal nih. Jadi kita harus benar-benar ya menjadi seseorang yang benar-benar kayak jaga ucapan, jaga etika, agar ketika kita bersama dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang atau ngobrol sama seseorang ketika sudah dalam sebuah ikatan pernikahan, tidak ada masalah besar yang bisa membuat seseorang itu menjadi gelap mata ya. Apalagi kalau misalkan kita belum menikah, jadi benar-benar kita kalau bisa jangan sampai living together. Karena Tiara dengan si Alfi ini udah living together dari awal tahun 2025 gitu ya. Dan sekarang ini yang ibarat kata sampai terbawa oleh suasana duka yang mendalam sekali itu orang tuanya si Tiara ini. Kenapa? Karena orang tuanya ini benar-benar mati-matian nyekolehin Tiara sampai menjadi sarjana, padahal si ibunya ini sebagai pedagang sempol dan bapaknya ini sebagai penjual es tebu. Bapak ibunya shock dan katanya memang orang tua Tiara ini tidak mengetahui kalau si Tiara ini living together dengan Alfi Maulana. Dan katanya juga adiknya Tiara sampai shock berat, sampai harus dirawat di rumah sakit. Begitu Bolo ya. Baik, terima kasih Bolo. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Bye-bye.